Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang pembahasan kitab Asy-Syirku fil Qadimi wal Hadits, syirik di masa lalu dan masa kini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah. Dan kita insyaallah pada malam hari ini akan membahas tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seandainya tidak ada yang kita dapatkan dari kajian kitab ini selain tahu sebagian nama Nabi saja, itu sudah cukup. Kalau cuma tahu, kita tahu apalnya nama nabinya saja misalnya, itu sudah cukup. Sebab salah satu iman kepada Nabi alaihissalam adalah kita mengimani para nabi dan juga mengimani para nabi yang disebut nama-namanya di dalam Al-Quranul Karim. Kita harus tahu dan kenal. Jangan hanya kenal bintang sinetron saja, kenal dengan bintang bola saja misalnya. Sebab minimal dengan tahu nama para nabi kita, yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya, minimal bisa kita namai anak-anak kita dengan nama para nabi alaihissalam. Walaupun tentunya tatkala kita menamai anak-anak kita dengan nama sebagian nabi-nabi tadi, jangan berandai-andai dan jangan berharap anak kita akan menjadi nabi. Namai boleh, tapi untuk mimpi anaknya jadi nabi jangan. Sehingga ada diskusi, kalau tidak dikatakan nikosh, perdebatan antara disebutkan dua junior sahabat ataupun mungkin kibar tabi'in. Yang satunya menamai anak-anaknya dengan nama para nabi, sementara satunya menamai anak-anaknya dengan nama sahabat-sahabat senior. Maka yang menamai anaknya dengan sahabat-sahabat senior tadi mengatakan, aku ingin anak-anakku kelak menjadi seperti mereka. Tapi kamu anak-anakmu nggak bakal jadi nabi. Walaupun bukan berarti itu sebagai karah atau dibencinya menamai seseorang dengan nama nabi. Bahkan juga dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sabda yang maknanya, tasammau bismi wa la takinnu bikunyati. Namailah dengan namaku, itu Muhammad. Wa la takinnu bikunyati, tapi jangan memakai kunyah dengan kunyahku. Siapa kunyah beliau sallallahu alaihi wasallam? Abul Qasim. Karena Al-Qasim adalah putra beliau yang terbesar. Karena disebutkan ada seseorang yang memanggil orang lain dengan kunyahnya, ya Abul Qasim.
Maka Rasulullah menengok apa? Oh, bukan Anda wahai Rasulullah yang saya maksud, tapi itu yang lain. Sehingga sebagian ulama membenci kunyah dengan Abul Qasim, karena itu adalah kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau namai anak kita dengan Al Qasim nanti, kalau yang kedua atau ketiga, yang pertama jangan, yang lain saja. Ya. Jadi sekali lagi boleh kita menamai anak kita dengan nama-nama Nabi. Beda dengan nama para malaikat alaihimussalam. Maka para ulama membenci, tidak menyukai seseorang dinamakan dengan nama para malaikat. Kecuali kalau nama malaikat itu misalnya dipakai juga oleh manusia ya, secara umum. Dan orang Arab punya pepatah, minismika a'rif abak. Minismika a'rif abaka. Dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Sebab kalau seorang tua, seorang ayah misalnya namai anak-anaknya semuanya dengan nama pemain bola, sudah orang nebak ini bapaknya suka bola ini. Anaknya dinamai semua dengan pemain bola. Ya. Kalau anaknya dinamai dengan nama-nama wayang semua, ya orang tahu bapaknya ini ya, hobinya wayang gitu kan. Maka tatkala kita namai ya, nama anak-anak kita dengan nama Nabi misalnya, kita berharap supaya mereka bisa meneladani para Nabi alaihimussalam, khususnya pada sifat-sifat yang manusia biasa bisa meneladaninya. Karena mereka adalah khairul qudwa, sebaik-baik panutan kita. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Syuaib alaihissalam mungkin termasuk di antara para nabi barangkali yang kita jarang mendengarnya. Kecuali kalau disambungkan dengan sebagian kisah Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan Syekh Madyan, orang tua dari Madyan itu maksudnya adalah Syuaib alaihissalam yang memiliki dua putri, dua-duanya lagi angon, ya, kambing ataupun sejenisnya, dan tidak bisa ya, berebut untuk ya, mencari air. Sebagian ulama mengatakan Syuaib yang disebut situ adalah ya, Syuaib Nabiullah yang akan kita bahas. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu adalah Syuaib yang lain ya, wallahu a'lam. Syuaib alaihissalam ya, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Ya, khatib al-anbiya, khatibnya para nabi. Karena ya, begitu indah bahasa yang beliau gunakan, khususnya tatkala ya, berdialog dengan kaumnya, walaupun kaumnya mengata-ngatainya dengan sifat-sifat yang ya, tidak pantas untuk disematkan kepada beliau, beliau jawab ya, cacian-cacian mereka dengan santun. Walaupun semua para nabi alaihimussalam juga seperti itu, tapi ungkapan-ungkapan yang beliau sebutkan yang menjadikan beliau disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatib al-anbiya, khatibnya para nabi alaihimussalam. Kalau khatib masjid yang terkenal saja khatib-khatibnya pilihan, apalagi ini khatibul anbiya, khatibnya para nabi ya, alaihimussalam. Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah menyebutkan ya, sesudah pembahasan tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian datanglah kisah Madyan, kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam beberapa tempat, beberapa ayat, maksudnya beberapa surat, kisah Nabi Syuaib alaihissalam datang berangkaian atau berurutan dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Ya. Maka sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah
kaum Nabi Lut alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah kaum Madian yang disebut juga dengan Ashabul Aikah. Dan salah satu faedah kita mempelajari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada umat terdahulu juga, di samping minimalnya kita kenal dengan sebagian nabi, yang kedua adalah kita menjauhi dan jangan meniru dosa-dosa plus kesyirikan yang mereka lakukan, yang mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Walaupun seandainya bukan karena karunia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya maaf, kita umat ini juga sudah pantas ditimpakan dengan azab yang telah menimpa kaum sebelum kita. Kalau kaum Nabi Nuh alaihi salam masih menyembahnya itu patung-patung orang-orang soleh di antara mereka dulunya, sekarang sudah enggak karuan bentuk patung yang dipuja-puja. Sudah enggak karuan bentuknya, enggak tahu siapa itu. Kemudian kalau kaum Nabi Lut alaihi salam melaksanakan homoseksual saja, Allah Subhanahu wa taala adab mereka dengan hujan dari batu. Sekarang homoseksual tadi ditambah dengan lesbian, yang tentunya itu kalau bukan, sekali lagi, bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga akan menyegerakan azabnya, wal iyadzu billah. Amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit? Ayursila alaikum hasiba, untuk mengirimkan kepada kalian hasiba, batu-batu kecil, sebagaimana yang Allah kirimkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita jangan merasa aman. Kita harus banyak beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan azabnya di tengah-tengah kita, wal iyadzu billah. Di sini Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah menyebutkan, walaupun di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim kisah kaum Madian ini berurutan dan berangkaian dengan kisah kaum Nabi Lut alaihi salam, akan tetapi pengarang kitab ini lebih memilih untuk menyebut kisah Yusuf alaihi salam beserta kaumnya dari para penduduk Mesir, sebagaimana telah kita anggap selesai pembahasannya pada pertemuan yang terakhir. Ini untuk menjaga urutan sejarah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullah di dalam tarikhnya. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya Syuaib alaihi salam itu adanya sesudah Yusuf alaihi salam, sehingga kisah Yusuf alaihi salam telah disebutkan di dalam pembahasan ini sebelumnya. Dan sebelumnya lagi kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Dan insyaallah dalam penyebutan nasab Nabi yang mulia ini, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada penduduk Madian, dan juga kesyirikan apa yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kalau kita lihat nasab Nabi Syuaib alaihi salam, maka nasab beliau kembali juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena mungkin banyak di antara kita yang baru mengenal putra Nabi Ibrahim alaihi salam hanya dua saja, yang memang dua-duanya diangkat sebagai nabi.
yaitu Ismail dan juga Ishak, ya, alaihimassalam. Padahal nanti akan kita ketahui bersama bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga disebutkan mempunyai, ya, beberapa anak laki-laki yang lainnya dari istri yang berbeda. Dari Ismail alaihissalam tidak ada nabi yang dilahirkan sesudahnya kecuali akhir para nabi, baik untuk Arab ataupun untuk seluruh manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari jalur Ishak, ya, alaihissalam, maka terlahirlah, ya, Yakub alaihissalam. Kemudian dari Yakub terlahir Yusuf alaihissalam. Dan juga, ya, dari Bani Israel secara umum banyak, ya, nabi-nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka. Kemudian disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga nikah dengan seorang wanita, ya, dari kabilah Kan'an. Disebutkan namanya Qantura al-Kan'aniyah. Dan dari wanita Kan'an inilah beliau, ya, disebutkan 6 anak laki-laki. Salah satunya adalah Madian. Ada namanya Zamran, Saraj, Yashan, Nasyak, dan yang keenam tidak diketahui namanya. Dan dari Madian inilah bersambung nasab kaum Nabi Syuaib alaihissalam sebagaimana nanti yang akan disebut. Kemudian yang lainnya ada wanita yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Hajun binti Amin, yang darinya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 5 orang anak laki-laki. Disebutkan namanya ada Kaisan, Sauraj, Amim, Lutan, dan Nabis. Jadi cukup banyak, ya, anak-anak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun yang terkenal ya cuma 2 itu, Ishak dan, ya, Ismail alaihissalam, karena memang kedua-duanya adalah nabi. Sebagian di antara ahli sejarah menyebutkan salah satu putra Ibrahim alaihissalam yang dari Kan'aniyah tadi, ya, melahirkan, ya, seorang anak yang merupakan, ya, nenek moyang kaum Rum ataupun Romawi, ya, wallahu a'lam. Maka Nabiullah Syuaib alaihissalam di sini disebutkan nasabnya itu Syuaib bin Makil atau bin Mikyal bin Yashjir bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Berarti kalau kita lihat, ya, dari jalur nasab ini, Syuaib alaihissalam berarti cucu keempat, ya, atau Ibrahim alaihissalam adalah, ya, kakek keempat, ya, dari Syuaib alaihissalam. Maka, ya, kalau Yusuf, ya, itu ke atasnya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ini Syuaib bin Mikyal bin Yashjar bin Madian bin Ibrahim, ya, alaihissalam. Dan sebagian ahli sejarah menyebutkan pendapat atau ucapan yang lain tentang penentuan nasab beliau ini, baik dari sisi kesepakatan ataupun perbedaannya. Namun jelasnya nasab beliau lari kepada Nabi atau kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun kaumnya, maka mereka dikenal dengan kaum Madian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka dengan nama ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang diutusnya Syuaib alaihissalam kepada mereka di dalam minimal 3 ayat Al-Qur'anul Karim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kami utus kepada kaum Madian saudara mereka yaitu Syuaib alaihissalam. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 85,
surat Hud ayat 84 dan surat Al-Ankabut ayat 36. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kami utus kepada kaum Madyan saudara mereka yaitu Syu'aib alaihi salam. Sebagaimana mereka juga disebut dengan lafaz al-aikah. Al-aikah. Namun penyebutan lafaz al-aikah ini disebutkan konotasinya dan juga penyebutannya tatkala ada celaan dan juga pemberian balasan ataupun azab kepada mereka. Tatkala disebutkan misalnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176. Surat Asy-Syu'ara ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin." Ashabul aikah, para penduduk Aikah, telah mendustakan para rasul alaihimussalam. Tidak sedikit terjemah Ma'ani Al-Quranul Karim menyebutkan di dalam catatan kaki Ashabul Aikah atau penduduk Aikah, itu maksudnya adalah penduduk Madyan, kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, kadzdzaba ashabul aikah al-mursalin. Para penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Walaupun yang diutus kepada mereka hanyalah seorang rasul saja, seorang nabi saja, yaitu Syu'aib alaihissalam. Ini sama dengan kisah-kisah kaum nabi-nabi sebelumnya. Kadzabat qaum Hud al-mursalin misalnya. Kaum Hud telah mendustakan para rasul alaihi wassalam. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul alaihi wassalam. Walaupun yang diutus kepada mereka itu hanyalah seorang rasul. Sebab kalau seorang rasul saja yang diutus kepada mereka dan mereka itu adalah dari kaum mereka sendiri masih didustakan juga, apalagi kalau yang diutus nabi dari luar kalangan atau luar kaum mereka. Dan yang mendustakan satu orang nabi sama dengan yang mendustakan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga dalam hal ini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ashabul aikah, penduduk Aikah, yaitu kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, mereka juga telah mendustakan telah mendustakan Syu'aib alaihissalam, nabi yang diutus kepada mereka dan juga berasal dari mereka. Maka hakikatnya mereka kaum Madyan juga mendustakan nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana mereka juga mendustakan nabi-nabi yang datang berikutnya. Demikian pula di dalam surat Al-Hijr ayat 78 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang penduduk Aikah ini, wa in kana ashabul aikah la zalimin. Dan sesungguhnya penduduk Aikah, kaum Madyan, kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, mereka itu adalah kaum yang zalim. Dan kedua, lafaz tadi yang ada dalam dua ayat yang mulia tadi, maksudnya adalah umat yang telah Nabiullah Syu'aib alaihissalam sampaikan kepada mereka dakwahnya. Baik mereka itu disebut dengan Madyan ataupun ashabul aikah. Mereka itu adalah satu umat dan bukan dua umat yang berbeda, walaupun disebut dengan dua nama tadi. Dan tadi telah disebutkan bahwa Madyan itu termasuk di antara keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Maka tatkala disebutkan Banu Madyan, maksudnya adalah mereka, ya, para keturunan dari Madyan. Sebagaimana apabila disebut kaum Mudar misalnya, maksudnya adalah keturunan dari Mudar, ya, kakek yang kesekian, ya, dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau mengatakan mereka itu adalah Banu Madyan, anak keturunan Madyan, maksudnya adalah kabilah ataupun, ya, suku kaum tersebut. Kalau dikatakan sebagai penduduk Madyan, maka itulah nama tempat, ya, Ahlu Madyan adalah tempat di mana kaum itu menempati daerah tersebut. Ya. Adapun penyebutan mereka sebagaimana dalam dua ayat yang mulia tadi dengan al-aikah, ini kembali kepada banyaknya tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan yang hidup di tengah-tengah mereka. Karena memang mereka hidup, ya, di daerah yang penuh, ya, dengan, ya, tanam-tanaman, pohon-pohonan yang menghijau dan juga sejenis dengan itu. Dan karena saking lebatnya pohon-pohon yang ada di mereka, mereka disebutkan dengan al-aikah. Karena al-aikah ini di dalam bahasa Arab maksudnya adalah al-ghaibah wa hiya syajarul katsir al-multaf, yaitu pohon yang banyak dan juga saling menempel dahan-dahan di atasnya karena saking lebatnya. Ya. Dan mereka dinamai dengan ashabul aikah, ya, karena mereka penduduk yang menempati daerah-daerah tersebut. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa, ya, Madyan ini adalah daerah yang cukup ramai, termasuk pada saat itu yang sekarang diperkirakan ada di sebelah barat, ya, kota Tabuk, ya, kurang lebih 320 kilo. Ya. Adapun akidah kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang dengan sebab itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, ya, karena penyelewengan, ya, di dalam akidah yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Di antara yang disebutkan di sini adalah yang pertama, peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada berhala sesembahan mereka. Walaupun di sini tidak disebutkan nama berhala yang terkenal di antara mereka. Sebagian mereka juga, ya, menuhankan hawa nafsu mereka sendiri dan juga sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka warisi dari leluhur mereka yang telah terjatuh di dalam kesyirikan sebelumnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, pengarang tafsir yang terkenal, beliau mengatakan bahwa penduduk Madyan adalah penduduk kufar, ya, orang-orang kafir. Di antara kemaksiatan yang mereka lakukan, di samping peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi, mereka juga yaqta'una sabil. Jadi, ya, pembegal yang suka, ya, membegal atau merampas harta, ya, kafilah khususnya yang melakukan perjalanan, ya, bajing loncat istilah sekarang, ataupun para penyamun, perompak dan sejenisnya. Mereka menakut-nakuti para kafilah yang melewati mereka. Dengan apa? Ya, dengan diambilnya, dirampasnya barang-barang yang mereka bawa. Sebagaimana di antara sesembahan yang mereka, ya, agungkan adalah al-aika itu sendiri,
pohon-pohon semak belukar yang mungkin tidak mustahil, pohon-pohon barangkali ada yang besarnya yang mereka anggap angker ataupun sejenisnya. Nah, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan bahwa penduduk Aikah ini mereka itu adalah ahlu Madyan. Dan Nabiullah Shu'aib alaihissalam termasuk di antara mereka, dan umumnya para nabi Allah Subhanahu wa taala utus dari nasab yang mulia, nasab yang terhormat yang ada di tengah kaum itu. Walaupun beliau Shu'aib alaihissalam tidak dinisbahkan kepada ashabul Aikah, karena penisbahan ini ada konotasinya bahwa mereka itu adalah para pengabdi, para penyembah al-Aikah, pohon-pohon belukar ataupun sejenisnya. Maka dari itu jelaslah bahwa mereka adalah kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini kuatkan pula dengan ungkapan yang dikatakan oleh Nabiullah Shu'aib alaihissalam kepada mereka, sebagaimana ungkapan atau ajakan para nabi sebelumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kesyirikan dan juga kekufuran yang ada pada mereka, juga ada sebagian dosa besar yang berlangsung di tengah-tengah mereka. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah su'ul muamalah fil bai'i wa syira. Mereka itu jelek muamalahnya, baik di dalam pembelian ataupun penjualan, di dalam bisnis. Tatkala menjual, mereka menggunakan timbangan yang merugikan pembeli. Demikian pula sebaliknya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu kasus mereka di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Tatkala mereka membeli dari manusia, sedang kulakan misalnya, iktalu 'alan nas yastawfun, mereka minta haknya sempurna, tidak kurang, kalau bisa lebih malah. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau mereka menjual dengan takaran ataupun dengan timbangan, mereka menguranginya. Dan maaf sekali lagi, kebiasaan itu tidak sunyi, tidak lepas dari yang ada di tengah-tengah kita. Kebiasaan ini masih ada, padahal berapa sih yang bisa mereka ambil? Wailul lil mutaffifin. Tatfif itu ngambil sesuatu yang sedikit. Kayaknya ndak bisa kalau kita belinya 1 kilo, kemudian dikasihnya 9,5 ons. Yang biasa megang-megang ini tahu, ini kayaknya ini kalau ditimbang ketahuan. Tapi kalau yang diambil cuma 10 gram, 20 gram mungkin nggak terasa, apalagi orang banyak yang sudah nggak peduli. Tapi kalau ping tadi 10 gram, kalau ping seharinya, itu diantara kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Sehingga sesudah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan kesyirikan kepadanya, Nabiullah Shu'aib alaihissalam mengajak mereka untuk meninggalkan
kemaksiatan yang memang viral di tengah-tengah mereka, banyak beredar di tengah-tengah mereka. Sebagaimana di dalam surat Hud, ya, tadi jelas di awal Mutaffifin disebutkan, ya, walaupun itu berlaku secara umum. Ini ya, yang langsung ya, disampaikan oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 84 sampai 85. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Janganlah kalian mengurangi takaran ataupun timbangan. Ya, sekarang berbagai macam alat-alat ukur yang dipergunakan untuk membeli sesuatu. Bukan hanya takaran timbangan saja. Sekarang mungkin pakai digital sekalipun. Ya masih ada istilah dulu, masih belum zaman digital, istilah pom bensin terkenalnya dengan apa? Pulsa kuda. Dan kadang-kadang sebagian pengguna juga bisa ini nggak benar ini, ya, dimain, ya, anuan bensinnya misalnya. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Janganlah kalian ya, kurangi takaran, timbangan, meteran, ya, dan juga yang lainnya. Inni arakum bi khair. Sesungguhnya aku lihat kalian dalam keadaan baik seandainya kalian tidak mengurangi hal itu. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Dan aku khawatir atas kalian datangnya azab yang meliputi kalian dari segala penjuru apabila tidak kalian tinggalkan perbuatan itu. Kalau tadi larangan untuk mengurangi timbangan ataupun takaran. Selanjutnya Nabiullah Syuaib alaihissalam menyuruh kebalikannya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyala wal mizana bil qist. Sempurnakanlah takaran dan juga timbangan bil qist, bil adil, dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada harta-harta atau barang-barang mereka. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka kesalahan yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria di sini adalah apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia tadi, surat Hud ayat 85. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian rugikan manusia ya, dengan barang-barang mereka. Dan ini sifatnya lebih umum dari sekedar mengurangi takaran ataupun timbangan ataupun ukuran-ukuran yang lainnya. Itu sendiri sudah merupakan apa? Merugikan manusia dengan mengurangi takaran atau timbangan tadi. Maka ya, al-bakhs ini wala tabkhasu, dan janganlah kalian merugikan manusia, itu bisa mencakup ya, pengurangan yang tadi disebutkan atau ya perusakan, ya, pemberian cacat pada sebagian ya, barang-barang yang hendak mereka beli misalnya. Apabila datang orang-orang yang membawa komoditi dari kampung misalnya, dari penjuru daerah, ya, datang, mereka nggak tahu, mereka ya dicacat itu, mau dicuplik, mau diapain, jadi ada cacatnya, harganya akan berkurang. Ya. Dan juga bentuk kecurangan yang lainnya yang bukan hanya terjadi pada alat ukur saja, tidak pada timbangan atau takaran saja, tapi itu mencakup hal yang lainnya yang lebih luas. Maka Allah Subhanahu wa taala larang mereka wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian ya, merugikan manusia dengan barang-barang mereka. Kemudian ya, kerusakan yang lainnya atau kemaksiatan yang mereka lakukan lainnya adalah masih kelanjutan ayat 85 surat Hud. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Dan insya Allah
ya, kemaksiatan yang nomor 4 yang terjadi di tengah-tengah mereka ini akan kita lanjutkan ya, sesudah dikumandangkan adzan salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana tadi yang telah disebutkan ya, kesyirikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jeleknya muamalah mereka secara umum di dalam perniagaan ataupun bisnis yang mereka lakukan, dan juga merugikan manusia. Nah, kemudian yang keempat adalah al-fasad fil ard, membuat kerusakan di muka bumi dengan segala jenis atau segala macam bentuk kerusakan. Baik itu kezaliman, penganiayaan, permusuhan, dan juga baik yang dizalimi tadi berhubungan dengan jiwa, harta, kehormatan, ataupun yang lainnya. Dan inilah yang Syuaib alaihissalam wanti-wanti kepada mereka, wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi ini dengan mengadakan kerusakan. Kemudian kejahatan yang lainnya adalah mereka melarang seseorang yang ingin menggapai jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka duduk-duduk, mungkin istilah sekarang di awal-awal perbatasan, ya, pintu masuk atau pintu gerbang kota mereka, desa mereka, duduk-duduk di situ untuk apa? Untuk mewanti-wanti orang yang akan memasukinya. Khususnya mungkin kalau daerah lain, supaya tidak kena bohong Syuaib alaihissalam. Ini menurut mereka. Jadi mereka memprovokasi orang-orang yang datang melewati mereka, yang memang sengaja mereka untuk menghadangnya. Untuk apa? Mewanti-wanti mereka. Jangan sampai mengikuti ajakan ataupun dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Sebagaimana mereka juga mengancam, mengintimidasi ya, kaum yang telah beriman di antara ya, kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan perbuatan mereka ini dengan firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 86. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Dan mereka duduk-duduk pada setiap jalan yang akan dilalui oleh manusia. Mereka menakut-nakuti yang melewati jalan itu dengan mengintimidasi mereka supaya tidak mengikuti ajakan ataupun seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Wa tasudduna an sabilillah, dan mereka juga mencegah, melarang seseorang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, man amana bihi, khususnya siapa-siapa yang telah beriman kepada Syuaib alaihissalam dengan mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tabghunaha 'iwaja, dan mereka menginginkan seandainya jalan itu adalah jalan yang bengkok, jalan yang tidak benar. Termasuk kesalahan mereka juga, dan ini sebenarnya kaitannya dengan i'tiqad atau dengan keyakinan ya, tatkala mereka mengingkari, tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Syuaib alaihissalam dalam hal-hal yang mereka anggap merupakan urusan dunia mereka.
sebagaimana mereka sebelumnya telah mengingkari turut campurnya Syuaib alaihissalam menurut mereka di dalam perkara agama mereka. Tatkala Syuaib alaihissalam mengajak mereka untuk mendirikan salat, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap itu campur tangan dari Syuaib alaihissalam dengan kehidupan mereka. Dan mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dari mereka sebagai penghinaan mereka kepada Syuaib alaihissalam. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una? Apakah salatmu yang kamu lakukan, yang kamu ajak kalian untuk melakukannya, memerintahkanmu supaya kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya? Atau apakah juga salatmu menyuruhmu supaya kami meninggalkan atau supaya kami melakukan dengan harta-harta kami apa yang kami mau meribakannya, mau mengurangi takaran ataupun timbangan, itu urusan kami, kamu nggak usah ikut campur. Dan mereka pun melanjutkan istihza atau ejekan mereka kepada Syuaib alaihissalam, innaka la antal halimur rasyid. Mereka inginnya mengejek, tapi mereka menggunakan justru ibarat yang bagus. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang halim, yang penyantun, rasyid, dan juga mendapat petunjuk. Walaupun mereka menggunakan hal ini sebagai ejekan kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kelukkan lisan atau lidah dan mulut mereka tidak bisa menggunakan kata-kata yang memang menyakitkan Syuaib alaihissalam walaupun dari zahir katanya. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy tidak bisa mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama beliau Muhammad. Tatkala mereka ingin mencelanya, mereka justru menggunakan dengan kalimat muzammam. Dasar muzammam, dasar orang yang tercela. Maka Rasulullah mengatakan, lastu muzammama bal ana Muhammad. Aku bukanlah orang yang tercela, tapi aku adalah Muhammad, orang yang terpuji. Mereka tidak bisa mengatakan dasar Muhammad, tapi muzammaman qalaina, si muzammam, orang yang jelek, lawannya terpuji, itu yang kami benci. Tidak bisa mengatakan Muhammadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabiullah Syuaib alaihissalam itu adalah seorang nabi dan rasul sesudah Yusuf alaihissalam. Sebagaimana tadi kalau kita lihat urutan nasabnya jauh dari Nabi Yusuf alaihissalam, mungkin beda 1 atau 2 generasi. Maka di antara kabar tentang kaum tadi, kaum Nabi Syuaib alaihissalam dan juga kaumnya Allah Subhanahu wa taala hikayatkan di dalam surat Al-A'raf sebagaimana tadi yang telah diisyaratkan, dan ini adalah dakwah yang utama dan yang pertama yang dilakukan oleh seluruh nabi. Wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan kami utus saudara mereka Syuaib alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullah. Beliau mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kesyirikan, kekufuran yang ada pada mereka dengan melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka juga adalah orang yang hobi. Bahkan tidak mustahil kalau dikatakan orang yang pertama kali melakukan kecurangan, khususnya di dalam masalah takaran ataupun timbangan.
Sebagaimana kaum sebelumnya, kaum Nabi Lut alaihissalam juga kaum yang pertama melakukan kegiatan ataupun homoseksual tadi. Ini juga ditambah dengan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendustaan mereka kepada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dari mereka, yaitu Syuaib alaihissalam. Tapi mereka justru menjadi kaum yang melampaui batas. Tatkala mereka duduk-duduk di jalanan, ini khususnya tatkala melakukan muamalah, mereka duduk-duduk di jalanan, mungkin di batas-batas kota, menunggu para petani misalnya yang membawa hasil-hasil bumi mereka yang hendak mereka beli, tapi mereka buat cacat atau ada kekurangan terlebih dahulu sehingga akan mengurangi harganya. Sesudah itu dikurangi pula timbangannya. Sebagaimana disebutkan mereka juga apabila ada orang dari luar membawa uang yang berupa perak, saat itu yaitu dirham, mereka katakan dirham kamu ini palsu. Karena palsu mereka oret-oret ada cacatnya, akhirnya mereka pun belinya dengan harga yang jauh di bawah. Sebagaimana mereka juga menghalangi manusia untuk bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dengan memberikan gelaran-gelaran kepada beliau dan mewanti-wanti supaya jangan mendengar seruan ataupun ajakan mereka, sebagaimana telah disebutkan oleh dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan. Maka mereka pun akhirnya sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, mengancam, mengintimidasi Nabi Syuaib alaihissalam dengan ancaman-ancaman yang mereka tujukan kepada beliau alaihissalam. Dan insyaallah akan kita sampaikan dalam pembahasan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.